Pria tentara ini pulang ke rumahnya karena mendengar kabar kakaknya telah meninggal, bro. Di dalam sedihnya dia mengingat kembali masa-masa kecilnya saat bersama kakaknya itu. Saat masih kecil hanya kakaknya lah yang mengurusnya, bro, karena mereka berdua anak yatim piatu. Jadi kakaknya ini berjuang bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka berdua. Dan jelas mendengar kakaknya telah tiada, apalagi karena gantung diri, membuat hatinya sangat terpukul, bro. Dia sangat kehilangan kakak tercintanya, dan ketika keponakannya ini melihatnya, keponakannya itu langsung berlari mendekatinya. Sembari menangis, gadis kecil itu langsung memeluk pamannya, bro. Begitu juga dengan ibunya, semakin menangis melihat kedatangan si abang tampan. Mereka sangat kehilangan sosok si Rama. Si abang tampan pun berusaha menenangkan keponakannya itu. Setelah acara pemakaman selesai, si abang tampan pun mengajak pamannya berbicara berdua, bro. Dia bertanya, apa yang terjadi? Pamannya pun menjawab, kakakmu sangat malu dan frustasi, jadi dia gantung diri. Kakakku bukanlah orang lemah. Dari kecil dia sudah sangat tangguh dan kuat, sambut si abang. Aku tidak yakin suatu masalah membuatnya putus asa. Dia bukan orang seperti itu. Lalu dia bertanya, ada cerita apa di balik ini? Kemudian pamannya pun menceritakan di suatu hari ada sekelompok preman yang menghentikan pembangunan pemerintah, bro. Preman ini meminta sejumlah uang kalau ingin pembangunannya dilanjutkan, sebab dia adalah kepala preman di daerahnya. Namun bapak ini tidak mau karena dia di bawah naungan kolektor. Siapa dia? Tanya si preman. Dan terlihatlah kolektor itu telah datang. Ternyata dia adalah si Rama, kakaknya si abang tampan, bro. Siapa kau? Tanya preman itu. Kau tidak perlu tahu siapa aku, jawab si Rama dengan santai. Yang penting kau segera angkat kaki dari sini. Tapi preman ini sombong, bro. Aku adalah penguasa di daerah ini. Jika kau berani maka dekatilah aku, tantangnya. Mendengarnya si Rama pun akan melangkahkan kakinya, namun dia mengurungkannya. Para preman itu pun langsung ketawa. Mereka mengira dia ketakutan. Akan tetapi dia menaiki sebuah gledor. Kalau di tempat kami namanya gledor, bro. Di tempat kalian apa ya? Hahaha. Para preman itu pun terkejut dan lari ketakutan melihat si Rama yang mendekati mereka. Ternyata si Rama akan menghabisi preman itu dengan gledornya, bro. Dia pun sangat ketakutan. Akan tetapi dia tak melakukannya. Dia hanya menghancurkan kursinya saja. Setelah itu dia mendekatinya lagi. Dia berkata, kau tidak bisa berbuat semena-mena. Apa kau tahu kenapa? Karena masih ada orang seperti kami. Lalu dia menyuruh polisi untuk menangkapnya, bro. Setelah itu dia pun pergi dari sana. Akan tetapi selang tak berapa lama setelah bebas, preman ini sangat marah. Dia mendatangi rumahnya si Rama. Dia mengamuk-ngamuk di sana sehingga anak dan istri si Rama sangat ketakutan, bro. Preman itu mengancam mereka, dan ketika mendengar kabar itu setelah dia pulang, si Rama ini pun sangat marah. Dengan amarah yang mendidih karena keluarganya telah diganggu, dia mendatangi markasnya para preman itu. Dia menghajar siapa saja yang menghalanginya. Lalu bos preman itu pun keluar akan menembaknya. Namun dia mengambil pistolnya dan menembak preman itu hingga tewas, bro. Kemudian dia pun ditangkap oleh polisi. Dan selang tak berapa lama dengan jaminan, si Rama pun telah dibebaskan. Tapi dia terlihat sangat murung dan sangat malu karena telah dipecat dari jabatannya. Dan keesokan paginya ketika istrinya ini akan mengantarkan kopi, dia sangat terkejut. Ternyata si Rama mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Setelah mendengar cerita itu, si abang tampan ini pun masuk ke dalam kamar kakaknya untuk mencari bukti-bukti, bro. Wadidaw, sangat seru cerita ini, bro. Hahaha. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Jangan lupa tonton terus ya, hanya di Snack Video.